Kali ini kita akan mempelajari yang namanya present perfect ya. Tenses ketiga yang akan kita pelajari. Di video sebelumnya ketika kalian sudah nonton, yang belum nonton silahkan tonton. Ketika kalian sudah menonton, ya kalian pasti akan tahu yaitu simple present, present continuous, dan ini tenses ketiga yaitu present perfect. Langsung aja, apa itu present perfect? Present perfect adalah jadi secara singkatnya fungsinya present perfect itu seperti ini. Untuk menyatakan aktivitas yang sudah maupun belum dilakukan di masa sekarang. Jadi intinya ketika ada aktivitas yang sudah maupun belum, sudah atau belum intinya di situ, berarti kalian gunakanlah tenses rumus. Menggunakan tenses present perfect. Ingat tenses apa? Present perfect. Itu adalah tenses di mana untuk menyatakan aktivitas yang sudah maupun belum. Oke, seperti itu guys. Itulah fungsi dari present perfect. Oke, selanjutnya yaitu rumusnya atau strukturnya. Nah, struktur dari present perfect itu adalah yang pertama kalian bisa lihat yaitu positif yaitu subject, have, has, verb 3. Sedangkan yang negatif itu has, haven't, hasn't, verb 3. Haven't dan hasn't itu adalah have plus not menjadi haven't, has not menjadi hasn't, verb 3. Nah, jadi di present perfect itu semuanya dari positif, negatif maupun interrogatif. Berarti yang digunakan adalah verb 3 ya. Menggunakan adalah verb 3. Nah, jadi kalian harus menghafal yang namanya verb 3. Nah, itu untuk struktur yang present perfect. Oke. Nah, setelah itu coba kalian. Nah, di sini di present perfect itu kan ada namanya have sama has. I, you, they, we itu adalah have auxiliary-nya. Sedangkan she, he, it, Nico itu adalah has. Ya, ingat Ayu Dewi atau Ayu Dewi itu menggunakan have. Sedangkan she, it nama orang itu perwakilannya itu Nico menggunakan has. Dan sudah saya sampaikan bahwa ketika nanti kalian bertemu dengan kalimat negatif, has not itu menjadi hasn't, have not menjadi haven't. Oke. Nah, ini untuk contohnya yang positif. My sister has slept. Nah, slept itu adalah bentuk ketiga dari kata sleep. Sleep, slept, slept. Oke. Jadi artinya sudah. Adik saya sudah tidur. Oke. Sedangkan yang negatif yaitu we haven't visited them. Jadi artinya apa? Belum. Ingat. Ketika yang positif artinya sudah. Ketika yang negatif berarti artinya belum. Berarti ketika we haven't visited them berarti kita belum mengunjungi mereka. Bisa dipahami? Oke. Nah, terus bagaimana yang interrogatif? Pertanyaan bagus. Nah, sedangkan yang interrogatif itu berarti nanti artinya adalah sudahkah? Has he taken his book? Berarti sudahkah atau apakah dia laki-laki sudah mengambil bukunya? Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, jadi yang positif artinya sudah, yang negatif artinya belum, yang interrogatif atau tanya artinya sudahkah. Nah, itulah contoh dari present perfect. Nah, di sini saya tekankan, ingat. Kenapa saya tekankan di sini di interrogatif? Bahwa karena di sini tuh teman-teman banyak salah menggunakannya, ya. Ingat, jadi ketika bentuk interrogatif dari present perfect itu adalah sudahkah atau apakah sudah. Jadi misalkan ada kalimat have you eaten lunch? Itu bisa diartikan apakah kamu sudah makan atau sudahkah kamu makan. Begitupun juga yang has she called you? Apakah dia lagi-lagi sudah memanggilmu atau sudahkah dia lagi memanggilmu? Ingat, yang interrogatif present perfect berarti artinya apakah sudah atau sudahkah. Yang selanjutnya ketika kita itu menggunakan question word. Question word kemarin di video sebelumnya sudah saya terangkan juga, mungkin kalian nanti bisa tonton lagi ya.
Bisa lihat di situ, oke? Yaitu ketika question verb plus interrogatif maksudnya gimana? Jadi ketika kalian menggunakan yang namanya question word atau kalimat tanya, berarti itu cukup ditambahkan dengan bentuk interrogatif dari struktur tenses tersebut. Nah, karena di sini kita sedang mempelajari yang namanya present perfect, makanya kita menggunakan yaitu interrogatifnya dari present perfect. Nah, contohnya, jadi ada question word, ada auxiliary FS, ada subject di situ A, U, V, D, C, E, dan Niko nama orang, dan verb 3, dan jangan lupa dikasih kalimat tanya atau question mark gitu. Oke, nah contohnya, what have you eaten? Nah, apa yang sudah kamu makan? Where have you drunk? Di mana kamu sudah minum? Why has she slept? Mengapa dia sudah tidur? Dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi beda ya. Ketika interrogatif dikasih question word depannya, itu artinya sesuai interrogatifnya. Sedangkan tidak ada question wordnya, berarti dia artinya apakah maupun sudahkah. Oke, ya semoga bermanfaat untuk materi kali ini. Oke, seperti biasa sebelum tutup videonya saya kasih PR. Coba translate ya. Sudahkah kamu membaca soal ini? Silahkan jawabannya di komen below. Thank you. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Subscribe. Biar kalian selalu dapat notifikasi baru dan video baru dari English Sky Official. Thank you.